Cinta Pertama Sang CEO. Bab 224. Makeup yang memoles wajahnya tampak berantakan dan belepotan. Bedak dan lipstik tidak rata. Alis juga miring, padahal setahu Arvin, Alana bisa berdandan cantik. Terlihat dari kebiasaannya saat masih kuliah. "Hei, kamu sengaja dandan kayak gitu?" Alana yang baru saja akan mencuci peralatan memasak itu menoleh. "Kenapa, Mas? Wajah kamu kenapa jadi aneh begitu?" Kening Alana berkerut. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Tapi, tidak begitu jelas, sehingga ia pikir tidak ada yang aneh dari wajahnya. "Bos aku suruh dandan. Katanya, kalau layanin kustomer harus cantik. Makanya aku dandan dikit." Arvin hanya mengangguk dengan raut wajah datar. "Kamu kerja di mana memangnya?" tanyanya, membuat Alana terdiam. 8. "Kerja di toko mainan anak," jawabnya berbohong. "Oh." Alana mengulas senyum. "Mas, maaf soal kopi semalam. Lain kali aku usahakan gak akan ulangi. Semalam aku gak lihat tulisan di toplesnya." Jawab Arvin singkat, lalu menyuapkan nasi goreng ke mulut. Rasa masakan Alana memang tidak begitu enak. Terkadang ia masih menggunakan bumbu yang tidak seharusnya. Namun, Arvin tetap memakannya. Usai makan ia langsung meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada Alana. Wanita itu hanya memandang punggung suaminya yang sudah melaju dengan motornya. Jika Arvin pergi sepagi ini, ia pasti menjemput Zira dan mengantarnya ke kampus. Alana pun berangkat dengan berjalan kaki menuju tempatnya bekerja. Hari ini Bu Rosi tidak datang karena harus mengurus hal lain, maka Alana sendirian membuka toko. Ia mulai membersihkan, mengatur pajangan dan merangkai beberapa buket bunga. Alana melepas masker yang menutupi hidung dan mulut. Saat keluar rumah ia tak pernah melepas benda itu menyamarkan wajahnya. "Lepas dulu ah, mau napas bentar." Ia bergumam sambil melepas benda itu. Kemudian menghirup udara banyak-banyak dengan lepas. Lagi pula di sini tidak ada orang lain. "Bentar ya, Mas. Aku mau beli bunga dulu," ucapnya sambil menunjuk toko bunga yang berada tak jauh dari mereka. Hari ini mereka akan ke rumah Alben. Kalika sedang berulang tahun dan seperti biasa sahabat terdekatnya akan berkumpul di rumah. "Boleh, tapi jangan lama-lama," sahut Bara, sambil menepikan mobil. "Iya. Titip Alzam sebentar." Mia segera turun dari mobil dan menuju toko bunga setelah menyerahkan bayi kecilnya kepada Bara. Lelaki itu memangku bayi mungil dan mengecup pipi bayi berusia 1 bulanan itu. "Tunggu ibu sebentar." "Ya." Sementara Mia membuka pintu kaca. Matanya melirik ke seisi ruangan itu, hingga mendapati seorang gadis berseragam pink sedang duduk melamun dengan buket bunga di tangannya. "Permisi." Suara itu mengalihkan perhatian Alana. Ia sontak menoleh ke sumber suara. "Iya." Ia pun meletakkan buket bunga yang sedang dirangkainya, lalu mendekat pada tamu yang baru tiba. "Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau beli buket bunga buat besan yang ulang tahun." Alana segera menunjukkan beberapa buket bunga yang cocok. Mia tampak kebingungan sebab buket yang 9 ditawarkan Alana bagus-bagus dan unik. Alana memijat kepala yang terasa berdenyut. Sejak beberapa menit lalu ia merasa sedikit sesak. Membuatnya segera melepas masker yang menutup wajahnya. Mia menatap gadis itu sejenak. Memandang wajahnya lekat-lekat. Makeup berantakan yang memoles wajah gadis itu berhasil mencuri perhatiannya. "Makeupnya kenapa berantakan, Nak?" "Berantakan?" tanya Alana, sambil melirik cermin yang menggantung di sudut ruangan. "Oh, ini tadi dandannya buru-buru.
Makanya berantakan. Mia terkekeh pelan. Sini, ibu bantu rapihkan. Alana mengulas senyum. Makasih, Bu. Alana pun duduk di kursi, sementara Mia membantu merapikan makeupnya. Saat melihat wajah polos gadis itu, ia terpaku. Ada perasaan berbeda yang ia rasakan saat menatapnya. Bahkan, saat memoles ulang wajah gadis itu, ia hampir tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Sayang, apa masih lama? Alsam nangis. Mia sontak menoleh ke arah pintu. Bara berdiri di sana dengan menggendong Alsam. Sebentar, Mas. Ayo sini bantu aku pilih bunganya. Bara mendekat. Alana memandang lelaki bertubuh tinggi tegap yang menggendong bayi laki-laki. Sejenak ia terpaku, namun kemudian tersadar dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Sudah rapi. Sekarang kamu kelihatan cantik banget, ucap Mia lembut. Makasih banyak, Bu. Maaf ngerepotin. Gak apa-apa, sayang. Mia membelai wajah cantik itu. Kemudian segera berdiri dan mengusap dadanya yang berdebar tak karuan sejak melihat gadis itu. Lantas meraih Alsam dari gendongan Bara. Sementara Bara berjalan ke sudut ruangan dan melihat-lihat bunga. Satu buket bunga lampu-lampu pun hias dipilih Bara. Ini juga bagus. Bisa sekalian jadi lampu hias. Iya juga, ya, sahut Mia sambil menatap buket bunga pilihan suaminya. Sesekali ia melirik gadis yang berjalan di belakang mereka. Mau ini aja. Alana mengangguk dan mengambil buket yang dipilih Mia untuk segera dibungkus. Kamu sendirian jaga toko ini? Tanyanya. Iya, Bu. Biasanya sama Bu Rosi, yang punya toko. Tapi katanya lagi ada urusan penting. Makanya saya sendirian. Mia mengangguk dan tersenyum, lantas mengeluarkan ponsel dan membayar bunga yang dibelinya melalui aplikasi. Terima kasih, ya. Sama-sama, Bu. Mia segera beranjak keluar. Saat sudah duduk di mobil ia kembali melirik ke arah toko bunga. Mengusap air matanya yang meleleh di pipi. 10. Melihat itu, alis Bara mengerut. Sejak memasuki toko bunga itu Mia terlihat sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang membebani pikirannya. Kok malah nangis? Mia tersadar. Gak apa-apa, Mas. Aku ingat gadis yang jaga toko bunga tadi. Kamu merasa gak kalau dia mirip sama Alea? Aku gak terlalu perhatikan. Kita kan kesana mau cari bunga. Mia pun mengusap air matanya, lalu mengusap sisa air mata. Saat mobil melaju, ia masih sempat melirik toko bunga dari pantulan kaca spion. Berat rasanya, seperti ingin kembali ke sana hanya untuk menatap gadis itu. Waktu menunjukkan pukul 7 malam saat Alana menyelesaikan pekerjaannya dan menutup toko. Seperti biasa ia akan pulang dengan berjalan kaki. Memang sedikit melelahkan, tetapi, setidaknya ia bisa sedikit berhemat. Mas Arvin udah pulang belum? Iya. Gumamnya sambil mempercepat langkah kaki. Melewati sebuah gang kecil, tiba-tiba saja tubuhnya ditarik keras. Sosok tangan kekar dan kasar membekap mulutnya. Lah sempat memberontak, namun tenaga kalah jauh. Hingga akhirnya ia harus pasrah dibawa oleh 2-3 lelaki asing menuju sebuah rumah megah. Alana sudah menebak siapa pelakunya. Namun, ia harus tetap tenang dan bersikap biasa, seperti pesan ayahnya sebelum pergi. Bos, orangnya sudah ketemu. Alana didorong keras hingga tubuhnya terhempas ke lantai. Lelaki itu tersenyum memandangnya. Apa kabar, Nak? Om ini apa-apaan? Kenapa nyulik aku? Alana ingin memberontak, tetapi tangannya terikat dengan ketat. Kamu pasti tahu di mana semua dokumen itu, kan? Cepat beritahu. Dokumen apa? Aku gak tahu, Om.
Kalau begitu beritahu di mana Axel dan adiknya disembunyikan ayahmu. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Aku beneran gak tahu. Aku gak pernah ikut campur urusan ayahku. Lagi pula om ini kan teman ayah. Seharusnya om lebih tahu. Dia keras kepala, bos. Sahut salah satu anak buahnya. Ya sudah, kurung dia dan jangan kasih makan. Kita lihat sampai mana dia bertahan. Lelaki itu menatap sinis, lalu beranjak keluar ruangan. Meninggalkan Alana yang masih terduduk dalam posisi terikat. Pintu dikunci di dalam ruangan yang gelap. Ia menyeret tubuhnya dan bersandar di dinding. Menghitung detik demi detik yang berlalu. Di sisi lain, seharian ini pikiran Mia terus tertuju pada sosok yang tak lagi berada di sisinya. Sepulang dari rumah Kalika ia bahkan mengurung diri di kamar. Menikmati kesendirian. Entahlah, seperti ada yang menahan hatinya. Bara masuk ke kamar dengan menggendong bayi laki-lakinya. Lalu, merebahkan tubuh kecil itu ke tempat tidur dengan sangat hati-hati. 11. Akhirnya tidur juga, gumamnya pelan, sambil mengecup pipi mungil itu. Jangan rewel, ya. Kesabaran ayahmu ini setipis tisu magic dibelah 5. Namun, gurauan Bara terhenti saat melihat Mia sedang merenung di sisi jendela. Ia pun mendekat, merangkul bahu sang istri dan mengecup ubun-ubunnya. Ada apa? Seharian ini kamu banyak diam. Kamu kurang enak badan. Mia menggeleng. Ada yang mau aku beritahu, Mas. Tapi tolong jangan salah paham. Oke. Sepertinya serius. Kita bicara di luar. Takut Alzam bangun. Mia mengangguk, membuat Bara segera membawanya ke ruang tengah untuk berbicara dengan lebih leluasa. Mia duduk menghadap jendela, memandang hujan yang berguguran dari angkasa. Aku pikir setelah 24 tahun aku bisa melupakannya, ternyata tidak. Kening Bara berkerut mendengarnya. Apa maksudnya? Anakku, mereka lahir di hujan pertama November. Aku masih ingat walaupun sudah lama. Kadang aku merasa dia masih ada di sini, dia memanggilku dan menangis. Aku masih sempat menyusuinya lebih dulu dari Alea karena dia lahir lebih dulu. Tapi, kenapa dia harus pergi? Mia terisak-isak, memeluk pakaian bayi yang telah usang di tangannya. Bara tersentak. Dalam sekejap seluruh tubuhnya gemetar. Maksud kamu, Alea punya 12. Finn, kamu beneran gak bisa lamar aku lebih cepat, ya? Tanya Zira kepada Arvin. Saat ini mereka berdua sedang makan malam di sebuah food court di tengah kota. Suasana terlihat cukup ramai, sebab ini adalah malam minggu. Banyak muda-mudi yang berkumpul. Ya, gimana caranya, Ra? Ibu kamu kan minta aku harus mapan dan punya rumah yang nyaman buat kamu dulu, balas Arvin lalu menyuapkan makanan ke mulut. Zira menempelkan bibirnya pada ujung sedotan. Menyesap pelan-pelan dan menatap kekasihnya. Tadi, ibu aku bilang, kalau kamu gak lamar aku dalam beberapa bulan lagi, aku akan dijodohkan dengan anak temannya. Ibu kamu gak bisa nunggu lagi, iya? Tanya Arvin, yang mulai merasa didesak. Sejak awal menjalin hubungan dengan Zira, ia sudah dibebankan syarat harus mapan kalau mau menikah dengan Zira. Rumah layak dan mapan adalah syarat utama yang ditekankan ibunya. Selama ia belum bisa memberikan itu, maka jangan harap akan direstui menikahi Zira. Aku udah bujuk ibu. Tapi, kamu tahu sendirilah ibuku seperti apa. Aku juga gak bisa apa-apa. Selama beberapa saat ia melamun, sampai Zira mengguncang lengannya, barulah ia tersadar. Kamu kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Kamu ada masalah-masalah? Gak ada. Arvin menghela napas. Entah mengapa sejak tadi perasaannya tidak enak.
Seperti ada sesuatu yang terjadi. Sebuah firasat buruk yang entah berasal dari mana dan membuat dadanya dipenuhi sesak. La bahkan sudah mengirimkan pesan kepada adiknya untuk menanyakan keadaannya, mengingat adiknya itu sedang hamil muda. Namun, Sisil segera membalas pesan dengan jawaban bahwa ia baik-baik saja. "Kamu sudah selesai makan, kan? Pulang, yuk. Aku capek hari ini." Zira hanya mengangguk dan mengusap ujung bibirnya dengan tisu. Sementara Arvin bangkit dan segera menuju kasir. Mereka meninggalkan food court dengan mengendarai motornya. Sepanjang jalan Arvin diam. Pikirannya bercabang. Bahkan saat Zira berbicara dari belakang ia tak menyahut. Tak butuh waktu lama mereka telah tiba di rumah Zira. "Gak masuk dulu, Vin," tawar Zira. Namun, tak ada sahutan dari Arvin. "Vin," panggil Zira, menaikkan nada karena sejak tadi Arvin tak menyahut. "Apalagi, Alana. Alana. Siapa Alana?" Kening Zira mengerut mendengar nama yang baru saja disebutkan Arvin. Lelaki itu tergelagap, sebab baru tersadar telah salah menyebut Alana. Entah mengapa ia malah teringat gadis itu. "Enggak, bukan siapa-siapa. Aku hanya asal sebut nama. Jangan sampai kamu selingkuh, ya." 13. "Ya ampun, Zira." Arvin mendesah pelan. Membuang pandangan ke arah lain. Zira pun terkekeh untuk mencairkan suasana setelah melihat perubahan di wajah kekasihnya. Lalu, ia kecup pipinya singkat. Arvin sempat ingin menghindar, mengingat status mereka yang masih berpacaran. Tetapi gerakan Zira jauh lebih cepat. "Aku gak bisa mampir. Lagi capek. Mau pulang istirahat." "Ya udah, hati-hati di jalan." Zira hanya melambaikan tangan kepada lelaki itu. Dalam perjalanan pulang pikiran Arvin dipenuhi oleh wajah Alana. Aneh memang, padahal perasaan yang ia miliki terhadap Alana hanyalah kebencian. Mengingat bagaimana Alana mengacaukan seluruh rencana hidupnya, termasuk mengurangi isi tabungannya untuk membayar biaya rumah sakit dan malah menjebaknya untuk menikah. Gadis gila, pembawa sial dalam hidupnya. Mungkin itu yang ia pikirkan tentang Alana. Begitu memasuki halaman rumah, suasana tampak sunyi. Belum ada satupun lampu yang menyala, menandai bahwa Alana belum pulang ke rumah. Dan benar saja, saat membuka pintu Alana tidak terlihat dimanapun. Padahal biasanya ia sudah pulang di jam seperti ini. "Tumben dia belum pulang," gumam Arvin, sambil melirik sofa di mana biasanya Alana tidur. Namun, ia tak peduli dan masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. "Terserah dia mau kemana, bukan urusanku." Menghempas tubuhnya di tempat tidur, Arvin memandangi langit-langit kamar. Mengeluarkan ponsel dan memeriksa pesan yang masuk. Beberapa pesan berasal dari Brian untuk menanyakan beberapa hal. Sampai tidak sadar ia sudah menghabiskan waktu yang lama. Arvin keluar kamar untuk melihat apakah Alana sudah pulang. Akan tetapi, hingga pukul 10 malam ia belum juga kembali. Untuk menghubungi Alana pun tak tahu harus bagaimana, sebab ia tidak memiliki ponsel. "Apa jangan-jangan dia lembur?" gumam Arvin. Tapi, kalau memang lembur seharusnya cuma sampai jam 9 malam. Kembali ke rumah Bara, suasana masih dipenuhi keambiguan. Lelaki itu belum mampu menetralkan rasa terkejutnya sejak beberapa menit lalu. Dari setiap ucapan Mia, ia bisa menyimpulkan sesuatu yang tak pernah ada dalam pikirannya. Sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. "Jadi Alea lahir kembar?" tanyanya, dengan suara yang terdengar sedikit gemetar. Mia mengangguk pelan dengan derai air mata di pipi. "Semua salahku. Aku baru tahu hamil kembar begitu mereka lahir, karena selama hamil aku gak pernah memeriksakan kandungan."
Sepasang mata Bara terpejam dengan air mata yang mengalir. Beban dosa masa lalu menciptakan rasa bersalah yang teramat. Ia masih ingat, saat Mia yang kala itu berusia 18 tahun mendatangi dirinya dan mengaku hamil. Bara yang belum siap menjadi seorang ayah bahkan melemparkan sejumlah uang dan memintanya untuk menggugurkan. 14. Janin itu. Mia pun menghilang. Sejak malam itu mereka tidak pernah bertemu lagi sampai malam ketika Boy yang kala itu berusia 4 tahun diam-diam pergi dari rumah, dan ditemukan bersama Mia yang menggendong bayi perempuan berusia 6 bulan. Ya, itu Alea. Hasil kesalahan mereka. Janin yang diminta Bara untuk digugurkan. Mengingat semua kesalahannya itu, Bara bersimpuh di hadapan Mia. Memohon maaf untuk segala tekanan, kemalangan dan rasa sakit yang ia alami. Membayangkan bagaimana gadis 18 tahun itu bertahan dengan bayi kembar di rahimnya, tanpa siapapun yang mendampingi. Bara bahkan baru paham apa yang membuat Mia selalu menangis di malam hari di awal pernikahan mereka. Kenapa kamu menutupi hal ini? Setiap kali mengingatnya, aku akan merasa bersalah. Aku membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup. Apa yang terjadi padanya? Tanya Bara dengan derai air mata yang terus mengalir. Orang yang membantuku dalam persalinan itu bilang dia gak bisa bertahan karena kondisinya terlalu lemah. Aku bahkan gak tahu di mana dia dimakamkan. Mia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Menangis sejadi-jadinya. Bara yang terkejut itu belum mampu berucap sepatah kata pun selain memeluk istrinya. Memohon maaf atas segala kesalahan yang ia lakukan. Aku harus ke makam putriku dan minta maaf. Apa kamu masih ingat orang yang mendampingimu dalam persalinan itu? Mia mengangguk pelan. Maafkan aku, Mas. Ini salahku. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Andai saat itu aku lebih berani bertanggung jawab dan tidak memintamu menggugurkannya, mungkin semua tidak akan terjadi. Mungkin sekarang dia akan baik-baik saja dan bisa hidup bersama kita. Mia terisak-isak. Bara melepas pelukan dan menatapnya. Tanpa sepengetahuan Bara dan Mia, Alea dan Boy sudah sejak tadi berdiri di ambang pintu dan mendengar pembicaraan mereka. Jadi, maksudnya aku lahir kembar. Dan ayah minta ibu menggugurkan kami. Suara Alea membuat Bara membeku. Ia menoleh ke arah pintu, di mana Alea berdiri dengan mata yang basah.